Off down di game yang kedua. Dan buat kalian yang di rumah, kalau mau dukung Alter Ego langsung hashtag #AlterChamps. Dan untuk pendukung PUBG Sport langsung ramaikan kolom komentar dengan hashtag #GoPubs, karena kita akan masuk game yang kedua bersama aku Gio dan juga Cimomo dan juga Choji. Iya, dan kali ini akan menjadi game penentu tentunya. Jadi buat teman-teman langsung tulis juga di kolom komentar ya dukungan kalian tentunya dengan hashtag yang sudah dibacakan oleh seorang Gio di sini. Kali ini lihat Rexlonanya bakal coba untuk menahan di area mid, tentunya memberikan space terlebih dahulu terhadap seorang Emi. Dan ini mungkin nggak tahu ya, aku sempat bilang kayak aku nggak suka sama X-Borg jungler, tapi mungkin Alter Ego X bakal mengubah pemikiran aku nih dengan komposisi draft yang dibawakan di game kedua kali ini, Gio. Bergabunglah bersama aku Cimomo menyukai X-Borg jungler. Wah, kayak kan tapi kita lihat bergabunglah bersama aku. Waduh, tapi lihat dari Roach-nya di area depan kali ini udah tinggal setengah darah. Masih coba untuk di-clear minionnya di area mid oleh Reklona dan juga Devgods. Tapi diam-diam dari seorang Ray dengan Benedetta yang sangat cukup cepat melakukan mobilitas langsung berada di area mid, mengisi kekosongan dari Cheesecake yang menemani seorang Vanezi. Ya, dan kalau kita lihat juga Vanezi-nya ini nempel terus ke arah Cheesecake-nya. Dan aku suka sih pemilihan dari Rafaela untuk teman-teman dari PUBG, karena mengingat juga mereka butuh movement speed yang bisa dibilang kayak ini bakalan dipakai oleh teman-teman dari PUBG ketika mereka mau komit untuk melakukan inisiasi ke arah teman-teman dari Alter Ego. Karena mungkin Choji juga ini dari kedua tim yang dibawakan adalah komposisi hero tabrak semua ya, Choji. Iya, hero tabrak, ada Fancy, Rock, habis itu Poisi. Ini yang hero-hero yang bisa dibilang range kecil gitu loh. Sebelah kiri dari Alter Ego juga ada Alice, ada Baras, ada X-Borg, ada Saber, benar-benar tabrak-tabrakan lagi ya sesuai metanya sekarang. Cuman yang harus diperhatikan lebih jauh lagi sama Fancy adalah ingat, Radiant Armor sudah ada, yang dimana setiap magic damage yang diterima itu bakal dikurangin damage-nya dengan Radiant Armor loh. Kalau misalkan dari Vanezi menggunakan Kimi dan terlalu fokus banget sama magic damage-nya, takutnya dari Alter Ego nanti bisa mengcounter hanya dengan Radiant Armor. Itu yang harus dipertimbangkan lagi. Jadi kemungkinan harus ada Blade of Despair dan juga beberapa item attack lagi untuk memberikan damage yang lumayan besar kepada tim Alter Ego. Iya, dan kali ini kalau kita lihat Ryzel benar-benar di posisi yang kurang baik, dan tapi dia masih bisa mundur tentunya dengan Flowing Blood di sini, Gio. Yes, dan turtle yang pertama udah mulai dipok oleh teman-teman Alter Ego X. Dan bahkan tanpa ada gangguan, tanpa ada hambatan didapatkan oleh seorang Emi. Bahkan dia masih loh mencoba untuk mengambil objektif yang lain dari orange buff milik seorang Vanezi. Udah mulai dicolong-colong. Ini nggak baik banget untuk teman-teman PUBG Sport. Walaupun mereka di area bawah mencoba untuk melakukan ganking ke arah Ryzel, tapi sepertinya masih bisa ditahan karena dari Emi, Monster dan juga Reklona udah berada di atas untuk mendapatkan seorang Ruby. Sedangkan dari Ryzel kali ini 3 lawan 1 masih cukup imbang banget. Bahkan Cheesecake udah satu maut bakar Ruby. Ruby harus menderita kemodaran di area atas. Walaupun ada ejector ke arah belakang dari Reklona didapatkan, nggak bisa menumbangkan 3 pemain dari Alter Ego. Rugi bandar kalau kata Choji mah. Enggak, Choji diem. Kalau menurut aku justru ini memang aku setuju sih, ini rugi banget buat teman-teman dari PUBG karena mereka gak berhasil ngedapetin siapapun di area bawah, padahal 3 member sekaligus lawan Ryzel sendirian. Dan bahkan dari teman-teman Alter Ego masih bisa ngasih pressure juga ke arah Poisi yang bisa ditumbangkan di area atas. Jadi menurut aku ini Alter Ego mungkin mereka pede banget dengan komposisi draft yang mereka bawakan di game kedua dengan defensif dari Monster, lalu juga Devgods yang memiliki burst damage dengan ada Soul Bloom di sini, Choji. Iya, ngelihat early-nya sih balik lagi ya. Early sih dipegang banget sama Alter Ego, dimana PUBG juga kalau di early-nya ya Ruby nggak bisa sustain kalau nggak ada lifesteal. Vanezi juga nggak bisa terlalu gede damage kalau misalkan belum ada Blade of Despair. Dan paling kalau untuk early-nya masih ada Rook lah yang bisa open map dan juga melakukan ejector dan digabungkan dengan Smart Missile, dimana damage-nya tergantung dari stack-nya ya. Cuman kalau misalkan dari PUBG bisa meng-keep up temponya, jangan sampai ada tower yang tumbang ataupun kill count-nya jadi lebih banyak di Alter Ego, mungkin masuk ke late game PUBG bakal bisa lebih unggul sih daripada Alter Ego. Iya, dan kali ini masih mencoba untuk bersabar dari teman-teman Alter Ego, meskipun tidak seagresif di menit awal ya, tapi 5 menit pertama ini penting banget, dan Alter Ego mereka udah ngamanin 2 poin mereka nih, Gio.
Ya, bahkan udah mencoba untuk menambahkan objektifnya lagi ke arah turtle yang kedua walaupun ada maksimum charge tapi sepertinya gagal. Bahkan kali ini I'm offended ke arah seorang Emi Lasisaniti belum bisa menembakkan siapapun tapi Roche udah sekarang tuh maut. Tapi sedangkan Rafaelanya harus tumbang disusul dengan seorang Benedetta. Hampir semua itu bang. Tinggal satu lagi, wipe out, everybody's dead. Monster dengan triple killnya benar-benar membuat kita di menit 5 masuk ke 25 detik. Semuanya kaget, semua tercengang-cengang dengan wipeout yang sangat cepat dari teman-teman Alter Ego X. Permainan sangat disiplin banget Choji. Kalau menurut Choji gimana? Follow up dari game pertama, follow up dari Alter Ego tuh dari tadi rapih banget seperti simfoni lagu yang bener-bener dibikin sama Mozart lah ibaratnya. Jadi lihat ada Dev Coach yang maju ke depan, di belakang ada Barats, walaupun dari Ami tidak ada Vira Gamor tetap maju seenggaknya buat ngasih sedikit cicilan darah kepada tim PUBG Force, dan tentu saja terakhir dimakan sama Barats dengan muntahan lumpurnya. Iya, dan menurut aku ini sebenarnya bagus juga strategi yang dibawakan sama teman-teman Alter Ego. Mereka misahin Cheesecake dari tim fightnya. Jadi dari Cheesecake gak bisa melakukan Holy Baptism, gak bisa melakukan Holy Healing juga ke arah teman-teman dari PUBG yang benar-benar low banget. Itu monster benar-benar bagus banget, memberikan distraction. Dimana Cheesecake-nya down, dan ini memang dari PUBG langsung diharas habis-habisan, dan kali ini mencoba untuk merusuh. Vanezi dengan maksimum charge-nya masih bisa ngedapetin orange glove-nya. Gak berhasil dicolong oleh teman-teman dari Alter Ego, tapi menurut aku lihat poinnya 7-0 sekarang di menit yang ke-6. Perbedaan network udah jauh banget. Beda 6.000 di 6 menit itu sih bener-bener krusial banget sih. Dari segi item pasti udah berbeda satu item. Iya, tapi kita lihat kali ini Reklonanya dikena Holy Baptism masih bisa mundur ke area belakang. Maksimum charge belum bisa menemukan siapa-siapa tuh Ryzel dan Flombo dan juga Flombo-nya keluarkan ke arah seorang Rose-nya. Gak bakal bisa selamatkah? Enggak dong, tentu saja karena Ryzel sangat-sangat kuat di area depan sana. Blowout-nya sangat-sangat on point. Bakal Ray kali ini menjadi target berikutnya. Lasisaniti dikeluarkan, jedar Jessica Iskandar, tapi masih ada flicker dan tentunya damage yang masuk ke area badan dari Poisi enggak bisa digunakan begitu saja. Dan kalau kita bersama-sama teman-teman semua, ya remitnya udah menjadi objektif yang akan dimiliki oleh teman-teman Alter Ego X. Tapi sepertinya dengan tidak ada minion, semua rencananya digagalkan karena ada turtle yang ketiga, masih turtle dan Pups dalam keadaan yang sangat-sangat terpuruk. Cimomo. Iya, aku melihat juga sebenarnya ini teman-teman dari Alter Ego. Aku setuju sama yang Joji bilang, follow up selalu datang dari teman-teman Alter Ego X. Ini benar-benar siapapun yang buka inisiasi langsung di follow dengan cukup baik. Bahkan Ryzel gak ragu-ragu masuk ke arah turret kedua loh. Bisa dibilang tadi di area bawahnya ya. Dan bahkan ini yang membuat teman-teman dari PUBG sekarang benar-benar kondisinya benar-benar gak bagus banget. Dan dari sisi lain dari Ray, dia mencoba melakukan split push di area bawah tapi langsung dihentikan oleh seorang Rexlona yang benar-benar peka banget sama minimapnya. Sementara di area atas 3 member dari teman-teman Alter Ego ngandangin semua teman-teman dari PUBG, gak dikasih keluar sama sekali. Lihat Holy Crystal untuk Ryzel di menit ke-8. Jadi menurut aku ini dari damage-nya bakalan sakit banget. 35% magical damage yang akan dimainkan sama teman-teman dari Alter Ego, terutama untuk Ryzel sendiri. Ini bakalan free banget. Dan bahkan lihat Rexlonanya masih bisa numbangin Ray yang ngelakuin distraction di area bawah Gio. Bener banget, tapi nggak sampai di situ aja. Lasisaniti kali ini ke arah seorang Rose juga Poisi masih bisa mundur ke belakang dari Eminya, nggak mau terlalu gegabah. Dan ini membuat Alter Ego sangat diunggulkan dari aspek manapun. Kalau misalnya tadi Cimomo bilang atau Choji juga bilang semuanya karena follow up. Follow up menurut aku karena ada monster, ada Emi, ada Dev Coach. 2 hero pertama yang aku sebutin adalah 2 hero yang benar-benar kuat, mereka tebel. Dan kalau mau di follow up bisa lebih cepat lagi karena adanya Dev Coach. Damage mereka juga sakit dari monster dan Emi. Tapi kita lihat Ryzel juga bisa tiba-tiba muncul, apalagi udah masuk ke menit 9 dengan network seperti ini. Ini benar-benar untuk Alter Ego sih harusnya ya 80% bahkan 90% kemenangan ada di depan mata. Ya, tapi Choji untuk itemization-nya lihat dari seorang Ryzel, dia dapetin 10% cooldown reduction dari Calamity dan bukan Holy Crystal, Choji. Iya, ngelihat dari cooldown reduction ini sih dia menggunakannya tuh untuk ini ya, untuk blowout ya, dimana langsung stun begitu saja dan langsung bisa menjedot darah dengan mudah gitu. Tapi yang lebih menarik lagi kalau misalkan kalian perhatiin adalah Monster dan juga seorang Ryzel dari tadi benar-benar frontline terus. Dan ini adalah combo yang haram kalau menurut aku, karena kenapa dengan muntahan seorang Barats dia bisa nge-slow
anak-anak Pops dengan gampang dan bisa dikombo lagi dengan Razel dengan blood out-nya dengan sangat mudah gitu loh, karena ada stun juga, ada slow juga gitu kan. Emi di sini oke, kalau misalkan di game pertama Xborg menjadi inisiator, di sini Xborg menjadi executioner yang dimana tinggal menyelesaikan pekerjaan yang sudah dilakukan sama seorang Razel dan juga Monster, dan itu benar-benar bagus banget. 3 trio inilah yang menurut aku dari tadi follow up. Depok itu cuman bekerja untuk memberikan bisa bilang shortcut untuk keluar dari team fight kalau misalkan team fightnya jelek bagi tim Alter Ego, seperti tadi Rex Lona yang langsung mengambil guiding way-nya seorang Dev Coach itu kabur dari situasi triple sweep yang sangat dalam, dan Rex Lona pun dia bekerja untuk ngambil sisa-sisaan yang udah dikeluarin sama Monster dan juga Razel. Kalau misalkan ada yang kabur dari combo Razel dan juga Monster, dari Rex Lona tinggal menggunakan triple sweep untuk menyelesaikan sisa-sisa hero dari Paxi Sport. Iya, dan kalau kita lihat juga sebenarnya Alter Ego yang magical damage-nya mungkin sekarang udah besar banget buat teman-teman Alter Ego X Pops. Kalau tadi kita lihat dari itemization ya, mereka nggak punya Athena Shield, mereka nggak punya Radiant Armor, jadi mereka nggak punya jawaban gimana caranya nge-contest atau nge-counter magical damage yang keluar dari seorang Razel dan bahkan dari Devcot sendiri. Tapi kalau kita lihat kali ini Lordnya udah mulai masuk ke area mid-nya, dan bahkan kali ini Razel masuk lagi, dia menjadi inisiator yang benar-benar gila banget. Winter Truncheon dipakai, tapi ternyata dari Roju masih punya ejector, masih bisa mendapatkan Razel kali ini, tapi Lordnya masih melenggang kakon, dan masih ada Emi juga dengan Insanity mencoba untuk mengusir pergerakan dari teman-teman Pops kali ini. Dan kalau kita lihat ini bakal menjadi Lord yang sebenarnya cukup mudah, karena dari Pops sendiri masih memiliki the high ground yang cukup baik, tapi Rex Lona udah mulai dash tadi masuk ke area dalam. Tapi kalau kita lihat sepertinya dari teman-teman Alter Ego mereka nggak mau terlalu maksain setelah ngelihat ada Razel yang ke pick off dengan meskipun ada Winter Truncheon, tapi menurut aku itu agak gegabah juga sih dari seorang Razel, meskipun dia mau coba kasih space ke arah Lordnya, tapi permasalahannya ini yang tadinya Alter Ego bisa untuk nge-end, menurut aku agak sedikit disayangkan karena akhirnya nggak jadi ke-end gitu loh, karena kehilangan satu member Gio. Ya, karena itu terjadi miskom juga mungkin dari Razel yang cukup overconfidence dan akhirnya membuat dia harus tumbang. Dan ini malah memberikan space yang baik untuk Paps Esport untuk melakukan defensif lagi dan lagi. Dan mereka harus belajar nggak boleh terpick off, nggak boleh gegabah juga. Dia punya Rafaela, dia punya Kimi, yang dimana dia punya burst damage ke arah belakang pun juga enak sebenarnya dengan Kimi. Apalagi dengan maksimum charge yang cooldownnya juga udah semakin bentar. Dan ini membuat dia harusnya coba untuk pelan tapi pasti. Bagaimana nanti Roach yang mulai dengan ejector, bagaimana nanti Cheesecake yang akan memberikan holy healing, bagaimana dengan holy baptismnya juga. Tapi sementara itu di area mid kali ini udah ada Emo Offended ke arah seorang Dev Coach yang udah skeratul maut kali ini, dan gak bisa kemana-mana. Terus swipe juga ke Jawhead. Last Insanity jedat nih si Kais Qatar, double kill diamankan oleh Saber kali ini, dan kita lihat base-nya udah terbuka lebar kali teman-teman dari Paps berada di area belakang, seperti akan menjadi 2-0 tanpa balas untuk Alter Ego X. Iya, kita melihat juga permainan yang baik sebenarnya dari teman-teman Alter Ego X, dimana ini sorry to say aku bisa bilang